Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Direktur PT Citra Widya Education, Bapak Insinyur Stefanus Nugroho Kristono MT. Yang kami hormati, Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjenbun Kementan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Hendrat Mojo Bagus Hudoro MSc. Yang kami hormati, Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP SDMP, Kementerian Pertanian RI yang kali ini diwakili oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Ibu Dr. Wahida Anissa Yusuf SP MSc. Yang kami hormati, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bapak Joko Bawono SP MSI. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu petani kelapa sawit dari Kabupaten Pasir. Yang kami hormati para staf dari PT Citra Widya Education dan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Perkenalkan, saya Fira Irmasari yang akan memandu acara pembukaan pelatihan pada hari ini. Para hadirin yang terhormat, hari ini kita akan melaksanakan pembukaan dari kegiatan pelatihan teknis panen dan pasca panen dalam rangka pelatihan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit tahun 2024, angkatan 3 dan 4 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari ini Senin 27 Mei 2024. Pelatihan teknis panen dan pasca panen ini terselenggara berkat kerjasama dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan PT Citra Widya Education. Acara ini akan dilaksanakan mulai hari ini 27 Mei sampai 31 Mei 2024 dan diikuti oleh 70 orang petani kelapa sawit yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Pasir, yaitu Desa Kayungosari, Kertabumi, Klempang Sari, Olung, Padang Jaya, dan Saing Prupuk. Para hadirin yang terhormat, kita mengetahui bahwa tanaman kelapa sawit adalah komoditas unggulan Indonesia karena berkontribusi besar terhadap peningkatan devisa negara. Nilai ekspor CPO kelapa sawit Indonesia mencapai 7 juta ton dengan nilai 4,7 miliar US dollar. Hal ini merupakan capaian yang membanggakan mengingat sebagian besar sektor industri lainnya mengalami penurunan. Volume ekspor sawit yang meningkat tersebut tentunya karena usaha dan kerja keras dari semua pegiat pekebun kelapa sawit, mulai dari perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, dan tentunya yang sangat memiliki peran penting yaitu para petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit Indonesia memainkan peran penting dalam keseluruhan rantai pasok industri dan oleh karena itu tentunya petani kelapa sawit memerlukan ilmu dan pengetahuan teknis yang tepat dalam melaksanakan budidaya kelapa sawit terutama dalam hal teknis panen dan pasca panen. Para hadirin yang saya banggakan, acara ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. BPDPKS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. BPDPKS sesuai amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Program yang akan dilaksanakan hari ini adalah pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit untuk memastikan bahwa industri ini berkembang secara berkelanjutan. Program ini akan diadakan mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan dalam bentuk pelatihan teknis tentang panen dan pasca panen untuk para petani kelapa sawit.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, salah satu pendukung acara kita juga adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau Ditjenbun RI yang memiliki misi mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani serta memotivasi petani dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan wilayah setempat. Acara hari ini tentunya diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan memotivasi petani untuk lebih semangat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Dan pelaksana acara hari ini adalah PT Citra Widya Education, adalah lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. PT CWE memiliki program pelatihan yang meliputi berbagai aspek di bidang teknis, pengolahan, manajemen, kepemimpinan, administrasi, dan quality control. Keberadaan PT CWE diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri kelapa sawit dan dapat berkontribusi dalam menciptakan SDM kelapa sawit yang unggul dan kompeten. Pada kegiatan ini, PT Citra Widya Education sebagai pelaksana akan menyelenggarakan pelatihan dengan para narasumber yang ahli dan kompeten, serta dengan program pembelajaran teori dan praktik yang tepat. Untuk para pendukung acara kita pada hari ini, BPDPKS, Ditjenbun Kementerian RI, dan juga PT Citra Widya Education, saya mohon berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, baik. Para hadirin dan peserta pelatihan yang terhormat, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar diberi kelancaran dan keberkahan. Doa akan dipandu oleh Bapak Faisal Sofwan Kusnen di SPMSI. Kepada Bapak Sofwan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terhormat, sejenak marilah kita sama-sama berdoa. Bagi agamanya Muslim, silahkan untuk mengaminkan doa saya. Bagi yang beragama lainnya, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembukaan pelatihan teknis, panen dan pasca panen dalam rangka pelatihan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit pada tahun 2024. Ya Allah ya Ghafur ya Syakur, jadikanlah setiap rangkaian kegiatan yang kami lakukan sebagai kegiatan yang berkah dan diridhoi di sisimu. Bimbinglah kami dalam menjalankan setiap kegiatan ini agar dapat tercapai dengan maksimal. Semoga ilmu pengetahuan yang didapatkan pada pelatihan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman serta kompetensi petani kelapa sawit, khususnya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dan umumnya untuk Indonesia dan dunia. Ya Allah, berikanlah pahala serta amal jariyah yang banyak dan melimpah bagi seluruh pemateri dan para pendukung acara ini, yaitu BPDPKS, Ditjenbun, dan PT Citra Widya Education. Ya Allah ya Malikul Kudus, jadikanlah setiap kegiatan kami ini sebagai motivasi kami untuk terus berkarya, berintegritas, dan melayani serta membangun kemandirian masyarakat Indonesia, khususnya bagi para petani kelapa sawit. Tingkatkanlah produksi pendapatan dan kesejahteraan untuk para petani kelapa sawit, khususnya bagi para peserta yang mengikuti kegiatan ini dan umumnya semua para petani di Kalimantan Timur serta Indonesia.
Ya Allah, betapa besar peran mereka di negeri ini, karena mereka telah menjadikan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup banyak orang di dunia ini. Berikanlah perlindungan dan penjagaan yang sempurna untuk mereka dan lahan perkebunan kelapa sawit para petani sawit Indonesia ini. Ya Allah, semoga semua yang berperan aktif dalam kegiatan ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi-Mu. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu-lah kami meminta dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sofwan telah memimpin doa. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu bersama. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur PT Citra Widya Education, Bapak Insinyur Stefanus Nugroho Kristono MT. Kepada Bapak Nugroho kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Yang saya hormati Bapak Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Hendratmo Bagus Hudoro MSc. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasar, Bapak Joko Bawono, SP MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BP2 SDMP, yang hari ini diwakili oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Kaltim, Ibu Dr. Wahida Penisa Yusuf, SP MSc,
Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu para pekebun sawit Kabupaten Pasir serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semuanya. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, penuh semangat, berkumpul bersama di dalam agenda acara pelatihan pengembangan SDM pertanian, khususnya pekebun kelapa sawit, yang diselenggarakan oleh, tentunya tadi sudah disebutkan, dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS Kemenq, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan PT Citra Widya Education. Tentunya kami atas nama jajaran manajemen PT CWE, biasa disingkat begitu Bapak Ibu, mengucapkan banyak terima kasih kepada BPDPKS, kepada Kementerian Pertanian atas kepercayaan yang diberikan kepada PT CWE yang sudah 2 tahun berturut-turut berkecimpung, diberi kepercayaan di dalam memberikan pelatihan, dan khususnya di Kabupaten Pasir sejak tahun yang lalu. Ini tahun yang kedua Bapak Ibu. Sungguh ini luar biasa bagi kami silaturahmi bersama Bapak Ibu pekebun sawit Kabupaten Pasir. Luar biasa. Kami merasakan betul-betul seperti di rumah sendiri, keluarga sendiri. Ya, ini yang kami rasakan. Tentunya pelatihan ini tadi sudah saya sebutkan diselenggarakan oleh BPDPKS dan Dirjenbun yang bekerjasama dengan 15 lembaga penyelenggara pelatihan. Tadi dapat informasi dari Pak Kadisbun Kota bahwa juga bersamaan ada pelatihan terkait dengan ISPO oleh lembaga pelatihan LPP. Nah, ini sama-sama kami dari lembaga pelatihan yang dipercaya oleh pemerintah. Yang pada tahun ini selama 2024 melaksanakan pelatihan secara serempak sebanyak 6.437 orang. Dan ini diharapkan berkelanjutan Bapak Ibu, karena ada puluhan juta para petani. Masih sangat di ujung kuku ini untuk pengembangan SDM khususnya para pekebun. Dan pemerintah memberikan perhatian khusus terkait dengan tata kelola kebun, yang mana pada hari-hari ini tentunya dinamikanya semakin banyak, tidak berkurang, tapi bertambah banyak. Terkait dengan topik panen dan pasca panen, rasanya kalau soal teknis-teknis, Bapak Ibu sudah puluhan tahun ini. Saya lihat, wah udah usia-usia udah malang melintang di dunia perkebunan. Tidak diragukan lagi. Di satu sisi dinamikanya tadi sudah saya sebutkan, wah macam-macam. Yang lagi ngetren kalau saya ngikutin perkembangan di berita-berita, kapan lalu ada terkait dengan pupuk yang mahal gitu ya. Terkait dengan distribusi pupuk dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan adanya pabrik gitu ya, pabrik-pabrik. Ya mungkin yang kita tidak nutup adanya pabrik-pabrik tanpa kebun dan sebagainya ya. Kemudian soal kemitraan juga, kemitraan. Ya ini bagaimana? Nanti terkait dengan pengelolaan atau pengolahan hasil buah Bapak Ibu. Ya tentunya di ujung paling ujung adalah kebun. Suplainya materialnya, raw materialnya buah Bapak Ibu. TBS-nya, kualitasnya bagaimana,
ya, kontinuitasnya bagaimana, masuk di perusahaan, di pengolahan, di pabrik juga bagaimana mengolahnya dan sebagainya, supaya menghasilkan minyak yang bernilai baik. Dan sertifikasi, nah ini kalau soal sertifikasi tadi sudah disinggung, ada pelatihan tentang ISPO, ya, Indonesian Sustainable Palm Oil. Apa itu ISPO gitu ya, sertifikasi terkait dengan ketertelusuran buah, Bapak Ibu dan sebagainya. Itulah dinamikanya, ya, yang tidak ada habisnya. Maka kami sungguh bahagia bersama Bapak Ibu, bersama pemerintah, bekerja sama, bergotong royong, bersilaturahmi seperti ini, suasananya santai, ya, kekeluargaan, ya, kemudian sama-sama sharing pengalaman, sharing berbagai masalah yang ada di lapangan. Dengan harapan membantu bagaimana solusinya, bagaimana untuk memperbaikinya. Kami sebagai lembaga pelatihan pun juga tidak semata-mata apa istilahnya dari atas, oh gini. Enggak, ya justru dari Bapak Ibu, monggo silahkan Bapak Ibu nanti apa berbagai hal-hal terkait dengan topik, ya, itu disampaikan kepada para trainer kami. Tentunya kami menyiapkan semaksimal mungkin para trainer yang sudah berpengalaman di dunia perkebunan sawit. Tapi tentunya juga mohon masukan Bapak Ibu sekalian, ya, kiranya untuk perbaikan-perbaikan kita semua. Kami mengharapkan manfaat pelatihan ini juga sungguh-sungguh dirasakan karena dananya tidak kecil. Ya, kami ingin juga merasakan kira-kira ada manfaatnya enggak ya pelatihan seperti ini. Kami ingin tahu hasil dari hari ini nanti selama seminggu ini. Tahun depan kira-kira ketemu lagi. Kira-kira materinya bermanfaat enggak? Ada manfaatnya enggak Bapak Ibu kembali ke kebun? Ada kemajuan enggak? Ya. Ya, tentunya ini usaha yang tidak jangka pendek, ya, jangka panjang. Jadi berketerusan. Ya. Dan masih banyak sekali para Bapak Ibu pekebun yang belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Maka kami bersama-sama dengan lembaga pelatihan yang lain pun tetap bersama-sama, menyusun kurikulum bersama-sama, sharing bersama-sama, mengevaluasi bersama-sama. Nah tentunya kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang sudah sungguh memberikan perhatian besar kepada sawit Indonesia. Nah selain itu, tentunya Bapak Ibu generasi penerus, ya saya lihat juga ada beberapa para Bapak Ibu pekebun yang masih muda-muda. Nah ini juga generasi penerus kita ke depan. Ya. Nah saya singkat saja, selain kami memberikan pelatihan, tadi sudah disinggung, kami juga ada pendidikan tentang kelapa sawit. Kami ada Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi yang menangani pendidikan diploma 3 sampai diploma 4. Diploma 4 itu seperti sarjana terapan, bukan seperti, adalah sarjana terapan, S1-nya. Ya, tetapi adalah spesifikasi untuk vokasi. Vokasi itu kalau sekarang pemerintah lebih banyak menekankan kepada pendidikan vokasi yang lebih banyak terampil, praktek. Ya seperti Bapak Ibu, praktek kalau di perkebunan ya perkebunan. Pabrik lebih banyak prakteknya di pabrik selain teorinya, ya. Jadi dan kami juga melaksanakan beasiswa bagi putra-putri keluarga pekebun sawit. Bapak Ibu jangan lupa, ya tiap tahun ini kuotanya 3.000 ya mahasiswa, khusus putra-putri petani sawit yang memiliki kebun maksimal 4 hektar. Nah ini nanti mohon disebarkan lagi kalau tahun ini belum ada ataupun masih sedikit ya. Ini terus bertambah kuotanya. Ya jadi inilah generasi muda putra-putri Bapak Ibu yang ingin mendapatkan beasiswa penuh full dari pemerintah. Ya. Nah ini nanti kita sama-sama melihat apa semua gerakan ini, gerakan bersama-sama baik untuk Bapak Ibu petaninya, putra-putrinya dan juga dari sisi-sisi lain ya, infrastruktur dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, sebagai akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk mengikuti pelatihan dalam 1 minggu ini. Ya, jangan segan-segan kalau sudah ngantuk-ngantuk, Bapak
Ibu kita es breaking dulu nih supaya segar lagi ya. Ya karena kalau sudah usia-usia gini ini kalau udah 2-3 jam itu udah meliut-meliut Bapak. Ya, nggak apa-apa, kita olahraga dulu sedikit gitu ya. 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 Maka dengan mengucapkan syukur dan terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai usaha kita bersama. Kita semua sehat, sukses, dan semuanya maju demi sawit Indonesia. Sawit Indonesia adalah kita. Amin. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kekurangan di dalam pelaksanaan pelatihan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nugroho atas sambutannya. Cara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir, Bapak Joko Bawono SP MSI. Kepada Bapak Joko kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak, saya harus pakai kacamata ini, mata agak buram-buram. Ada Pak Nur Salim soalnya. Yang saya hormati Direktur BPDPKS atau yang mungkin masuk di Zoom ya. Lalu yang saya hormati Bapak Direktur Perlindungan Perkebunan, Bapak Insinyur Endrat Mojo Bagus Udoro, MSc. Lalu yang saya hormati Bapak Insinyur Nugroho Kristono, Direktur PT JWE. Lalu yang saya hormati Ibu Dr. Wahidah Anissa Yusuf, SP MSc, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Bu ya. Ya baru kenal ini Bu. Alhamdulillah Ibu bisa hadir pada hari ini. Lalu yang saya hormati narasumber pelatih hadir Pak Budi dan teman-teman PT JWE yang tergabung dalam kepanitiaan. Lalu yang saya hormati seluruh peserta pelatihan hari ini. Ada beberapa desa ini, alhamdulillah. Hari ini pelatihan terkait dengan teknik panen dan pasca panen ya. Jumlah pesertanya 70 orang, berasal dari 6 desa. Kayungosari hadir? Ayo angkat tangan dulu Pak, Kayungosari biar semangat nih. Alhamdulillah. Desa Kertabumi? Wah, mantap. Desa Kelembang Sari? Desa Ulung? Padang Jaya? Oh, paling banyak ini Padang Jaya ini ya. Ya. Dan yang terakhir dari Desa Saing Perupuk, Pak Jumarang? Alhamdulillah. Lalu juga yang saya hormati, mungkin di antara Bapak peserta ada yang tokoh masyarakat ya, tokoh adat, tokoh agama, izin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan acara pembukaan pelatihan terkait teknik panen dan pasca panen. Ini adalah angkatan 3 dan 4 ya, berarti gelombang kedua lah begitu. Karena yang gelombang pertama pelaksanaannya juga alhamdulillah dilaksanakan di hotel ini bulan kemarin ya, minggu kemarin ya, oh iya 2 minggu kemarin ya, lupa saya Mbak. Ya biasalah, kalau sudah tidur nyaman di hotel yang mewah begini kadang-kadang lupa-lupa. Alhamdulillah ini CWE memilih hotel yang bagus ini ya, makanya saya tuh kaget Pak Nugroho, begitu dapat kunci itu, begitu saya masuk itu, enggak salah saya ini salah kamar. Kamarnya gede banget, ya, gede banget Pak. Itu kalau 10 orang masuk itu, gede banget ya. Dan alhamdulillah hotel ini Pak, Ibu termasuk hotel yang paling mewah di zamannya. Karena tahun 90-an ya, 80-an, waktu booming kayu, ini adalah hotel yang terbaik di Kalimantan Timur. Karena ini adalah punyanya salah seorang pengusaha kayu, Pak Haji Yostomo ya, Yostomo.
Itu beliau ini adalah, makanya banyak materialnya kayu. Ya, karena zamannya waktu itu kayu luar biasa Kaltim. Di eranya. Sekarang kayunya habis. Ya, ganti batu bara dan sawit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, saya selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir ya, mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk aktif nanti di dalam mengikuti kegiatan pelatihan hingga selesai. Sayang karena pelaksanaannya nginepnya di hotel yang sebagus ini ya, kalau nanti tidak serius sayang. Seperti disampaikan Pak Nugroho tadi, pembiayaannya ini mahal sekali Pak. Ya, mungkin kalau satu paket ini mungkin perkiraan saya sekitar setengah miliar lebih nih kayaknya. Ya mendekati itulah. Ya kan. Tapi uangnya uang BPDPKS Pak, jangan khawatir. Tapi yang khawatir teman-teman cewek ya, kan pelaksanaannya dilaksanakan dulu baru dirembes ke BPDPKS ya. Jadi harus modal dulu. Makanya lembaga pelatihan yang terkait dengan pelatihan yang sumber pendanaannya dari BPDPKS itu modalnya enggak boleh cekak Pak. Kalau cekak enggak bisa ikut sebagai penyelenggara pelatihan ya. Lalu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah pelatihan keempat pelatihan 1 2 3 yang keempat. 2 pelatihan sebelumnya terkait dengan penumbuhan kebersamaan sudah selesai. Lalu pelatihan teknik panen pasca panen angkatan gelombang pertama juga selesai. Hari ini juga berlangsung pelatihan terkait sertifikasi ISPO, ada di Hotel Golden Tulip. Itu hari ini mereka terkait dengan field trip di PT AJB Pak. Nanti teman-teman Bapak sekalian dan Ibu, pelatihan teknik panen pasca panen juga akan dibawa ke sana. Ya begitu ya Mbak ya? Ya, karena perusahaan yang dekat di sini memang PT AJB. Kebetulan masuk wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara. Kalau ke Pasir terlalu jauh, pembiayaannya juga menjadi mahal. Nah, makanya pilihannya di PT AJB. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ibu terpilih menjadi peserta pelatihan hari ini. Rekom yang kita dapatkan dari Dirjen tahun ini sejumlah 410 petani harus mengikuti pelatihan. Dan bersyukur Bapak Ibu sekalian hari ini bisa terpilih menjadi peserta pelatihan kali ini. Ya, tepuk tanganlah untuk kita bersama. Saya selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan memang awalnya Pak, ini saya buka cerita saja lah, enggak apa-apa kan, enggak ada yang perlu dirahasiakan juga. Ya kan baik tujuannya. Awalnya dulu awal-awal pelatihan 2022 penyelenggara itu mintanya di Tanah Grogot Pak Nugroho. Saya enggak mau. Karena kalau di Grogot kemungkinannya banyak, peserta itu bisa pulang pergi Pak. Ya, tapi kalau dikonsentrasikan di Balikpapan mau enggak mau kan, harus nginep di hotel, harus mengikuti acara hingga selesai. Itu. Lalu yang kedua tujuan saya memang berharap petani saya juga bisa menikmati lah. Ya, tidur nyenyak, nyaman 5 malam di hotel berbintang. Ya kan? Nah itu Pak tujuannya. Karena hari-hari ngurusi sawit Pak, ya. Pas harga TBS ini lagi romantisnya nih Pak Nugroho dan Ibu Waidah. Masih 2.000 ya. Kalau harga sawit itu sudah di bawah 1.000 pening kepala mereka ini. Ya itu Pak. Alhamdulillah harganya masih bersahabat ya. Masih romantis lah. Bahasanya salah satu tokoh petani muda di Pasir itu, Pak Gadis, harga TBS di Pasir masih romantis. Saya dulu membayangkan romantis apanya gitu kan. Ternyata harganya romantis. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 70 peserta hadir di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan nanti banyak ilmu yang kita dapatkan dari narasumber dan pelatih lah. Ini kan semuanya beliau-beliau ini expertnya di perkebunan. Beliau Pak Nugroho ini juga mantan di perkebunan Pak nggih. Iya Pak? Oh di grup ya. Oh di pendidikannya. Ya, ada Pak Budi, nanti ada Pak Tonapa ya. Beliau ini adalah expertnya yang di perkebunan kelapa sawit. Jadi Pak, kami perlu sampaikan petani sawit di Pasir ini sudah bagus, tinggal dipoles saja. Ya, polesnya seperti yang kemarin Pak Budi,
saya sampaikan, molesnya ada dua kemungkinan. Kayak batu akik itu nah Pak. Dipoles itu kalau tidak semakin buram, ya semakin kinclong. Nah, saya berharap yang semakin kinclong inilah yang kita dapatkan. Jadi ilmu yang didapatkan dari para narasumber, nanti field trip itu kunjungan lapang Pak. Ya, nanti mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diserap, yang sekiranya bisa diterapkan di Kabupaten Pasir, silakan diterapkan. Ya, kita tidak anti terhadap inovasi. Segala sesuatu yang baru jangan ditolak dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, pembuktiannya nanti di lapangan kita buktikan benar enggak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ada pengaruhnya terhadap peningkatan produktivitas kebun kita. Karena perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, terkait produktivitas kebun sawit yang ada di Pasir ini masih agak-agak memprihatinkan dikit lah. Ya kan, produktivitasnya rata-rata 15 sampai 20 ton per hektar per tahun. Padahal harapan pemerintah kalau bisa produksinya per hektar per tahun itu bisa mencapai 25 hingga 30 ton. Nanti akan berdampak terhadap pendapatan yang kita terima. Jadi alhamdulillah Pak, yang hadir ini adalah rata-rata petani yang mengikuti kegiatan BSR Bu. Ya, replanting. Kabupaten Pasir kita replanting terluas dan pertama kita di Kaltim Bu, dan satu-satunya. Jadi tepuk tangan bagi kita semua ini. Nah, hingga saat ini capaian replanting kita sudah rekom 7.800 hektar. Kira-kira untuk tanamnya yang sudah realisasi tanam sudah 7.500. Nah ini saya berharap lembaga kebun yang tahap 1 sudah selesai, ya bisa mengajukan tahap kedua. Tapi ada yang ditunggu nih Bu, titip ini ke kementerian. Terkait dengan perubahan Permentan 3 2023 kalau tidak salah ya. Ya. Selama ini hibahnya jumlahnya 30 juta Bu. Nah ini ada selentingan isu-isu 1 hektarnya naik menjadi 60. Tidak usah 60 juga tidak apa-apa lah, 55 saja sudah syukur alhamdulillah, kan begitu. Nah, karena 30 itu juga sudah kita bisa wujudkan kebun apa lagi 60 juta per hektar. Nah ini yang ditunggu petani saya itu Bu, terkait perubahan PMK-nya ini. Ya, persetujuan dari Kemenko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto sudah menyatakan setuju. Tinggal Dewan Pengarah di BPD PKS. Karena uang yang di BPD PKS ini Bapak Ibu sekalian jumlahnya puluhan mungkin bahkan ratusan triliun. Sebagian kecil saja yang sudah dikembali ke petani. Ya, kita berharap petani Kabupaten Pasir bisa menarik alokasi anggaran dari BPD PKS sebanyak-banyaknya. Tidak hanya BSR. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman di Kalimantan Selatan Bu, ya dari luasan kita masih yang agak luas lah. Karena kalau di Provinsi Kalimantan Selatan dibandingkan dengan kita, Kalimantan Selatan itu beberapa kabupaten ya, Barito Kuala, lalu Tanah Bumbu, lalu kabupaten sini sebelah kita Kota Baru ya. Kota Baru itu capaian PSR-nya masih kita agak di atas sedikit lah. Padahal kami mewakili 1 provinsi. Kutai Kertanegara, Bapak Ibu sekalian, itu targetnya 250 hingga saat ini tidak bisa kelar karena kesulitan di pengusulannya. Ini. Di samping itu kita juga ada kegiatan sumbernya dari BPD PKS, kegiatan sarana prasarana. Ini juga bisa kita ambil, ya, karena banyak kegiatan yang bisa dibiayai oleh kegiatan sarana prasarana, pupuk, pestisida, peralatan kerja, angkutan, sampai pabrik mini CPO, ya kan? Sampai dengan sertifikasi ISPO bisa kita ambil. Cuma permasalahannya memang di Sapras ini, mohon izin ya, ada Pak Udoro ya, Pak Direktur. Sapras ini pengusulannya agak sulit. Karena ada beberapa tambahan item yang harus dipenuhi oleh lembaga kebun, utamanya untuk foto udara. Lalu pertimbangan teknis dari BPN dan BPKH. BPKH sudah alhamdulillah sudah kita dapatkan ya. Ini yang masih nyantol ini yang BPN. Karena BPN sekarang tidak mau menerbitkan terkait dengan pertimbangan teknis. Ya, mereka hanya menyampaikan bahwa terkait dengan pertimbangan teknis di luar HGU, itu cukup dengan screenshot dan self declare.
Nah ini yang kita tunggu aturannya di PMK 3. Kok PMK? Saya ingatnya PMK aja, Permentan 3. Kalau PMK kan Peraturan Menteri Keuangan. Saya ingatnya ini Pak Nur Salim DBH saja ini. Ya kan, PMK 91 maksudnya. Nah, beberapa pelatihan ke depan yang rencana kita akan tetap lakukan. Pertama, kita nambah nanti menunya, itu terkait dengan teknik budidaya. Lalu teknik panen, pasca panen tetap, lalu sertifikasi Expo juga tetap, pendataan dan pemetaan nanti tetap kita ambil. Termasuk nanti ada 1-2 lah untuk pengurusnya, khusus untuk pengurus koperasi kelompok. Terkait dengan cara membukukan, cara mengadministrasikan, ya kan? Karena di kami ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu lembaga kebun kemarin PSR itu dapatnya luar biasa, 18 miliar, ya, tajur. Waktu itu 740 hektar, 18 miliar, Bapak Ibu sekalian. Uang yang tidak sedikit, dipegang oleh lembaga kebun lagi. Khawatir saya, wah nanti bisa ketuanya bisa punya istri baru, ya kan? Ya kan, bisa larinya kemana-mana, amin. Ya. Nah ini pengawasan di administrasi keuangan dan sebagainya. Alhamdulillah ini Skovindo bergerak Bu. Ya, Skovindo ditunjuk oleh BPDPKS terkait pengawal terkait administrasi dan pencairan untuk kegiatan PSR. Uang yang masuk Pak di pasir itu dari 7.800 ini sudah, kalau saya itu sudah 220 miliar lebih. Bukan angkanya sedikit, banyak. Nah dan yang terakhir adalah kegiatan pengembangan SDM. SDM jangan lupa Pak ya, tidak hanya pelatihan, tapi ada juga terkait dengan beasiswa untuk anak-anak kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Ya. Beasiswanya gratis Pak, mulai dari biaya hidup hingga biaya pendidikan. Sayang kalau tidak diambil. Hitung-hitungan saya kemarin kalau 1 tahun kita nguliahkan anak, ya di Jawa itu dengan biaya hidup 3 juta saja ditambah dengan biaya, nanti kalau biaya pendidikan kan dibayar langsung. Itu dalam 1 tahun 3 kali 12 sudah berapa? 36 juta. Ya kan, 36 juta ditambah biaya pendidikan, anggap uang kuliah tunggalnya per semester berapa paling murah Pak kalau di Jawa Pak? 5 juta ya. Berarti 10. Ya kan, 10 tambah 12 berarti 22. 22 kali 4 Pak, berapa? Bapak hitung sendiri. Banyak jadinya. Loh, dibiayai Pak, biaya pendidikan sama biaya hidupnya gratis. Sampai tiket pulang pergi pun ditanggung, dibiayai. Kurang apa? Tapi syaratnya dari sawit ke sawit. Jadi yang berhak itu mendapatkan adalah anak-anak kita, anak-anak petani sawit. Tidak boleh di luar itu. Saya aja kalau kepala dinas dapat jatah mau juga Pak, ya kan? Tapi tidak boleh Pak ya, tidak boleh. Jadi khusus untuk petani sawit. Nah ini kita manfaatkan terkait dengan beasiswa ini. Banyak sekali. Rata-rata Kabupaten Pasir izin Pak itu 8, ya, 10. Di Sumatera 1 kabupaten bisa sampai ratusan Pak. Ya, saya tidak tahu karena orang Dirjen ini banyak orang dari Sumatera. Enggak, karena mereka memang dari sisi SDM-nya lebih baik dari kita sedikit lah. Ya kan, lebih baik Pak, sedikit dari kita. Kalau nanti saya bicara lebih banyak Bapak tersinggung. Ya kan, sedikit lebih baik dari kita. Dan mereka memanfaatkan penuh terkait dengan pendanaan dari BPDPKS ini. Jadi harapan saya selaku Kepala Dinas, monggo silakan lembaga kebun untuk bisa mengajukan kegiatan PSR, Sapras. Kalau pelatihan tahun ini 410 ya, saya berharap rekomnya nanti bisa lebih untuk tahun 2023. Persyaratannya gampang, saya sudah ngajak kabupaten kota yang lain, Pak, terkait dengan kegiatan SDM. Ambil kegiatan SDM, karena dari sisi rekomnya itu paling mudah. Hanya modal foto KTP, kartu keluarga, surat tanah, ya kan? Apalagi? Tidak ada sudah. Terkait dengan keterangan yang lain kan bisa dibuat, termasuk juga pernyataan untuk sanggup mengikuti kegiatan pelatihan ini. Jadi modalnya tidak seperti PSR atau Sapras Pak. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan tahun ketiga Pak Direktur, Bu. Nah kami juga berharap kedepannya tidak berhenti
sampai di sini saja, tapi nanti bisa berkelanjutan. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan terkait toolsnya apa yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan kita. Ya. Karena kalau habis dilatih Pak, diharapkan ilmunya itu nambah. Ya, ada perubahan di kelembagaan, dari teknis budidaya dan sebagainya. Ini kebiasaan ini nanti Pak Budi ya disampaikan terkait kelangkaan pupuk. Banyak keluhan terkait dengan kelangkaan pupuk. Sawit itu tidak mendapatkan pupuk subsidi Pak. Bapak mau mengajukan pupuk subsidi tidak bisa untuk sawit. Ya, jadi sudah harapannya itu nol, tidak ada. Sebenarnya masalahnya bukan bukan pupuknya tidak ada Pak pupuknya, cuma harganya mahal. Nah ini yang kita dorong ke depan penggunaan pupuk organik lah. Kita coba, karena tanah kita Pak, di pasir itu, karena sudah puluhan tahun terkait dengan pengembangan sawit ini, tanahnya sudah keras. Ya, karena tiap tahun itu harus diambur dengan pupuk anorganik. Petani kita masih belum terbiasa dengan pupuk organik. Karena kalau tidak mupuk dengan pril itu Bu, itu tidak lego, bilang orang Jawa itu. Ya kan, tidak mupuk wilayahnya begitu kan. Nah ini kan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita rubah, kita rubah sudah. Ya, ada banyak pupuk organik yang bisa kita gunakan. Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Nanti saya seperti kemarin Mbak ya, minta waktu sedikit memberikan semangat kepada petani-petani saya. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Termasuk izin juga dengan Pak Direktur, mudah-mudahan Pak Direktur bisa membuka acara kita secara resmi hari ini. Saya tutup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Joko atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP SDMP yang diwakili oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Ibu Dr. Wahida Anissa Yusuf SP MSc. Kepada Ibu Wahida kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Utama PT Citra Widya Education, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir, yang saya hormati Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, yang saya hormati Bapak Direktur Perlindungan Perkebunan, yang saya hormati seluruh peserta pelatihan dan seluruh undangan yang pada hari ini hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmatnya jualah hari ini kita bersama-sama bisa hadir di Hotel Grand Senior Balikpapan dalam acara pelatihan pengembangan SDM PKS bagi petani sawit di Provinsi Kalimantan Timur Angkatan ketiga dan Angkatan keempat. Ini merupakan kerjasama antara BPDPKS dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan juga dengan PT CWE. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat dari Bapak Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang seyogyanya bisa hadir pada hari ini. Namun karena hari ini ada agenda yang lebih harus beliau hadir, Pak Direktur dan Pak Kadis, hari ini kita di Kementerian Pertanian khususnya di BPP SDMP, Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian sedang mengadakan BIMTEK untuk sertifikasi seluruh penyuluh THL di Indonesia. Jadi kami berharap THL daerah yang belum diangkat menjadi P3K itu kita sertifikasi sebagai dasar mereka untuk nantinya diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan
Dengan sertifikasi ini kita akan meningkatkan terus pengangkatan untuk tenaga-tenaga P3K untuk penyuluh. Mungkin itu. Kemudian ada sedikit yang ingin saya sampaikan di dalam pelatihan ini. Jadi kita tahu bahwa untuk mewujudkan industri sawit yang lestari dan berkelanjutan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, minimal memiliki keahlian dan keterampilan. Salah satunya yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi petani-petani sawit. SDM mempunyai peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengembangan SDM ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saja, tetapi harus bisa menjawab tantangan dan bisa berperan aktif dalam menciptakan sistem industri kelapa sawit yang sustainable. Saat ini kita ketahui bersama bahwa masih ada kesenjangan antara produktivitas perkebunan sawit swasta besar dengan produktivitas perkebunan sawit milik petani atau pekebun. Produktivitas kita tahu semua, benar kan Bapak Ibu petani sawit, produktivitas kebun sawit petani itu masih rendah dan jauh di bawah perkebunan swasta besar. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat disebabkan oleh pekebun yang masih terbatas terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, terutama kemampuan untuk memanajerial kebun-kebun mereka. Mulai dari penggunaan pipit bersertifikat hingga teknik budidaya sampai panen dengan penerapan good agriculture practice. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Direktur bahwa penggunaan terutama Pak Kepala Dinas terkait dengan penggunaan bahan organik. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita mulai menggunakan bahan organik karena bahan organik itu sangat penting ketika kita aplikasikan di tanah. Jadi akan memperbaiki, yang pertama akan memperbaiki tanah kita, kemudian juga akan membantu untuk memberikan input hara ke dalam tanah. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu akan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dari input pupuk organik tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti pelatihan ini ada terkait dengan, tadi Pak Direktur juga sampaikan, ada terkait dengan budidaya yang GAV, Good Agriculture Practice-nya. Nah di sana ada materi terkait dengan penggunaan bahan organik, bagaimana bahan organik apa yang bisa diaplikasikan ke lahan itu adalah limbah-limbah dari kelapa sawit itu sendiri. Itu akan memberikan sumbangan hara yang luar biasa nantinya bagi tanah Bapak Ibu semua. Dan tentunya ketika hara tercukupi bagi tanaman, produktivitas juga akan diiringi dengan meningkat. Bapak Ibu, penyiapan SDM ini menjadi penting, sangat penting dalam meningkatkan kinerja perkebunan kelapa sawit. Upaya ini memerlukan keterlibatan dari semua stakeholder yang terkait. Kami sangat berharap dari Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian, berharap bahwa dengan skema pelatihan ini petani-petani bisa memahami mendalam mengenai bagaimana teknis panen dan pasca panen kelapa sawit yang diselenggarakan pada hari ini oleh PT CWS bekerjasama dengan BPDPKS dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Kami berharap Bapak Ibu kegiatan pelatihan hari ini bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian dan daya saing serta kemampuan teknis manajerial semua petani di provinsi ini khususnya di Kabupaten Pasir. Sehingga harapannya ke depan bisa meningkatkan produktivitas sawit dari Bapak Ibu petani yang ada di Kabupaten Pasir ini. Kita tahu Bapak Ibu, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita untuk kegiatan PSR maupun produksi sawit itu adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, jadi kami berharap bahwa mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus mewujudkan tata kelola industri sawit yang lestari dan berkelanjutan. Bahkan ini menjadi tuntutan nasional dan global. Jadi produksi sawit yang kita hasilkan itu harus traceable,
supaya bisa diterima nantinya di pasar global, terutama di pasar-pasar Eropa. Bapak Ibu semua, saat ini pemerintah kemudian juga terutama Kementerian Pertanian sedang menggenjot program hilirisasi sebagai upaya untuk pemerataan kesejahteraan petani-petani, khususnya petani-petani sawit di Indonesia, dan bagaimana meningkatkan nilai tambah. Tak terkecuali hilirisasi di sektor industri kelapa sawit yang masih berpotensi untuk terus dikembangkan produknya, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah pada program hilirisasi. Kami berharap pada para peserta pelatihan, Bapak Ibu petani yang ada di Kabupaten Pasir ini menggunakan kesempatan hari ini dan beberapa hari ke depan itu dengan sebaik-baiknya, agar materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber bisa diserap dan disebarluaskan kepada petani lainnya, dan juga tentunya diimplementasikan di lahan Bapak Ibu semua, agar nantinya produktivitas sawit Bapak Ibu bisa terus meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Salah hilap saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Dr. Wahida. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Fahru Rozi, perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus kami mohon untuk membuka acara pelatihan ini dari Direktur Perlindungan Perkebunan di Jenbun Kementan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Hendrat Mojo Bagus Hudoro MSc. Bapak Bagus telah bergabung bersama kita melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi Bapak Bagus. Selamat pagi Mbak Fira, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di Hotel Grand Senior Balikpapan. Iya, apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu, dan saya doakan semoga seluruh yang hadir juga sehat selalu. Iya, baik. Terima kasih Bapak, saya mohon untuk sambutan dan sekaligus membuka acara pelatihan ini. Kepada Bapak Bagus saya persilakan. Terima kasih Mbak Fira, MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sambutan, dan tadi juga sekaligus diminta untuk membuka ya. Pertama-tama yang saya hormati dari Direktur Utama BPDPKS atau yang wakili, atau mungkin dari perwakilan Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan Pertanian Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Fahru Rozi, yang saya hormati dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Ibu Dr. Wahida Anissa Yusuf SPMSc, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Peternakan Kabupaten Pasir, Bapak Joko Bawono SPMSc, yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Citra Widya Education CWE, Bapak Insinyur Stefanus Nugroho Kestono MT, yang saya hormati para sumber yang tentunya sangat kita nantikan nanti ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada para petani kita, yang saya cintai, saya banggakan, terutama yang hari ini saya lihat wajah-wajah cerah ya, yang saya lihat di ruang yang sejuk ini, para pekebun sawit kita yang telah hadir dari, kalau nggak salah, 6 desa atau 5 desa dan berjumlah 70 orang yang telah hadir dengan penuh semangat. Ya, saya lihat wajah cerah, wajah keberkahan dan kejayaan di masa depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan salam keberkahan di pagi yang luar biasa cerah ya. Di Jakarta sekarang matahari bersinar dengan cerah, semoga membawa kecerahan pula bagi Bapak Ibu yang hadir di Hotel Grand Senior Balikpapan ini. Pertama-tama tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Direktur CWE, Pak Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten, serta Ibu Kepala Balai Besar Pelatihan, karena tidak bisa hadir bersama-sama
di tempat yang indah dan sejuk ini, karena ada beberapa agenda juga yang tidak bisa kami tinggalkan. Hari ini ada 4 pelatihan yang harus kami buka, Bapak Ibu. Izin karena betul bersamaan dengan waktu yang secara paralel harus dilaksanakan oleh lembaga pelatihan, termasuk dari CWE yang dalam ini akan tadi sudah dihadiri langsung oleh Pak Direktur utamanya, Pak Nugroho. Terima kasih, Pak Nugroho. Yang kedua, Bapak Ibu, tentunya sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya hingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama melaksanakan kegiatan pembukaan pelatihan yang akan mengambil topik khusus yaitu panen dan pasca panen kelapa sawit. Semoga kesehatan, keberkahan, dan niat suci Bapak Ibu melangkahkan kaki ke Hotel Grand Senior Balikpapan ini bisa memberikan keberkahan nantinya di kemudian hari, tentunya juga akan membawa kesejahteraan dari para pekebun sawit, dan tentunya ikut andil juga dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di masa depan. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi serta keluarga, sahabat, dan juga umatnya, insya Allah moga-moga kita termasuk bagian dari umat yang dirahmati Allah. Amin. Izinkan mungkin untuk menyemangati pagi ini Bapak Ibu, saya satu pantun ya, izin ya, untuk menyemangati pagi hari ini Pak Nugroho, Pak Joko, Ibu Dr. Haida, Bapak Fahru Razi. Mohon maaf ini pantun saya barusan dadakan saya bikin supaya ya menyemangati dan supaya tidak terlalu tegang. Ini kita santai saja, tapi kita tetap serius mengikuti pelatihannya. Saya mulai ya pantunnya. Mohon kalau kurang bagus jangan ditertawakan ini. Bukan ahlinya pantun soalnya ini. Jalan-jalan ke stasiun Cikini. Cakep. Supaya cepat sampai harus naik kendaraan. Cakep. Selamat mengikuti wahai Bapak Ibu para petani. Cakep. Semoga dapat mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan dalam mengikuti pelatihan ini. Amin. Amin. Cakep. Amin. Mudah-mudahan karena setiap pertemuan, setiap rapat nampaknya kita harus berpantun ria ini ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf ya, mudah-mudahan kehadiran saya melalui Zoom online ini minimal bisa ikut membawa keberkahan dan juga membawa kelancaran dan juga membawa kebahagiaan lah Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti lain waktu kami akan hadir ya, akan melaksanakan kegiatan selanjutnya karena saya yakin sekali banyak kegiatan yang bisa kita nanti berjumpa. Dan Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan mengawali sambutan, pertama-tama saya menyampaikan juga bahwa saat ini di samping saya sebagai Direktur Pelindungan Perkebunan yang menangani kegiatan SDM PKS ini mulai Maret yang lalu, per tanggal 7 Maret saya mendapat tugas juga merangkap menjadi Direktur Pertanian Perkebunan. Jadi Ibu bisa bayangkan satu posisi saja kita tersita waktu, dengan dua ya saya harus bagi waktu. Insya Allah walaupun dengan link Zoom semoga tidak mengurangi makna kehikmatan dan kelancaran acara ini mudah-mudahan. Dan hari ini nanti akan membuka 4 pelatihan Bapak Ibu. Kalau saya terbang ke Balikpapan, kemudian ada yang ke Aceh, ada yang juga di Sulawesi, ini mungkin kalau punya jet pribadi bisa lah. Ya, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara kelapa sawit tentunya ini sudah saya yakin Bapak Ibu yang hari-hari ya berada di ujung tombak kita di lapangan sudah bukan hal yang baru. Dan tentunya
Mohon maaf terputus ya. Ya, sekali lagi saya ingin mengulang bahwa beberapa tahun lalu sempat terjadi turbulensi dinamika yang luar biasa ketika kebijakan penutupan ekspor sawit kita berdampak ke seluruh aspek perlakuan kita. Ya, yang terutama yang berdampak adalah ketika harga TBS yang jatuh, ya bukan hanya turun tapi jatuh. Ada bahkan yang sampai harganya itu mencapai Rp360 per kilogram. Mungkin belum pernah ya terjadi, walaupun pernah juga sekitar 700-800 kilogram per kilogram TBS, tapi kemarin itu betul-betul luar biasa dampaknya. Dan tiap hari-hari Bapak Ibu kami mendapat telepon WA, ya tentunya tangisan para pekebun kita, curhatan para pekebun kita, belum juga ditambah lagi para perusahaan yang membuka usaha pengolahan PKS dan sebagainya, luar biasa, sehingga ini juga menjadikan satu tentunya evaluasi kita bersama ke depan. Oleh karena itu, dalam membangun kebunan kelapa sawit, kita tidak hanya berpikir hanya untuk hari ini, tapi bagaimana kita harus berpikiran membangun kelapa sawit secara berkelanjutan, ke depan, jangka panjang. Karena kita tahu tadi Bu Dr. Waida, Pak Depala Binuang, kemudian Pak Kepala Dinas Kabupaten, juga sekaligus juga Pak Direktur CWE Pak Nugroho juga menyampaikan bagaimana peran penting sawit dalam perekonomian nasional kita. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Peran sawit ya, kalau bisa kita melihat dari posisi dalam perekonomian nasional, dari total ekspor tahun 2003 lain dari ekspor non migas, artinya sektor pertanian, yang sebesar 650 triliun ya. Ini ekspornya nilainya sebesar 650 triliun rupiah. Itu 80% diantaranya disumbang atau kontribusinya dari subsektor perkebunan. Ya, kalau sudah berkenal berarti ada ya sawit, kelapa, kopi, teh, kakao, dan sebagainya. Nah, dari 80% atau sekitar 440 triliun, itu disumbang 80% juga dari sawit, Pak. Bapak bisa bayangkan, ada sekitar 300 triliun rupiah yang ekspor itu disumbangkan oleh komoditas sawit. Ini terbesar dalam perekonomian kita. Artinya apa? Ketika bicara sawit, ini tentunya sangat berperan dalam perekonomian negara. Nah, ini yang kita jaga supaya pengembangan sawit berkelanjutan itu bisa berkelanjutan. Artinya berkelanjutan, kita tidak hanya menikmati kejayaan saat ini, tapi bagaimana ini bisa berlanjut hingga ke depan. Tantangannya besar sekali Bapak Ibu. Yang pertama, tantangan dalam negeri, kita tahu tadi disampaikan oleh para narasumber yang telah menyampaikan, satu, masih rendahnya produktivitas. Itu juga masih jauh dari target potensi ekonomi yang bisa dicapai. Ya, kalau target untuk TPS-nya tadi kan sekitar potensinya 25 sampai 30 ton TPS per hektar. Sebenarnya saat ini masih bisa, kalau kurang lebih sekitar tadi 12 ya sampai 15 ton TPS, ini masih berarti separuh. Nah, kalau kita bicara dari sisi produktivitas ini, oke lah nggak kita bicara nggak usah tambah atau permajaan atau tambah area. Kita melakukan pemeliharaan yang baik dan benar saja, itu sudah meningkatkan produktivitas Bapak Ibu. Ya, pemupukan secara tepat waktu, dosisnya tepat, kemudian cara pecahnya tepat, kemudian kita lakukan pengendalian terhadap penyakit, ya ada kumbang, ada ganoderma dan sebagainya. Kemudian kita lakukan penelitian yang secara intensif dan cara panen dan pasca yang benar. Itu sudah memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi dan produktivitas. Nah, ditambah lagi kalau juga kita sekarang ada program peremajaan sawit rakyat atau PSR, ini juga menjadi satu dorongan yang lebih baik lagi. Ya, kita tahu Bapak Ibu, sebagaimana kita sampaikan mungkin di beberapa kesempatan dan sekaligus kami sampaikan di hari ini, luas areal sawit kita mencapai kurang lebih sekitar 16,38 juta hektar. 16,38 juta hektar. Dari 16 juta tersebut, 48% atau sekitar 6,8 juta itu merupakan perkebunan rakyat. Ya, nah dari 6,8 juta ini, ada sekitar 35% yang sudah masuk kategori tua, tidak produktif lagi dan harus diremajakan, sekitar 2,8 juta. Nah ini
Kalau kita tarik kembali bicara berkelanjutan, artinya kita harus berpikir bagaimana yang 2,8 juta ini kita segera remajakan. Kami mendengar ya, di lapangan para petebun kita masih sangat sayang untuk melakukan penebangan karena apa, masih ada pohon, masih ada buah. Nah, betul, 1-2 masih ada. Tetapi kalau kita bicara aspek teknis itu sudah masuk kategori yang sebenarnya harus segera kita remajakan. Sayang, apalagi kita ada program yang sedang digulirkan. Ya, ini tantangannya tadi yang pertama, saya juga Pak Kadis Kabupaten adanya informasi bahwa akan dinaikkannya bantuan dari 30 ke 60. Ya betul, itu sudah disampaikan secara lisan, tetapi kami juga masih menunggu Pak Kadis regulasi yang mau mendasari, karena dalam pelaksanaan pendanaan ini BPDPKS berpedoman kepada aturan main, ya. Aturan main bagaimana kapan mau ditambahkan, kapan harus direvisi Permentan 03 tersebut, itu harus ada dasar. Dan ini mudah-mudahan ini sebentar lagi, mudah-mudahan di awal Juni ini akan ada rapat komite pengarah, Pak, yang terjadi 8 menteri yang memang punya kewenangan dalam memutuskan kebijakan penggunaan dana BPDPKS ini. Mudah-mudahan harapan kita semua, Bapak Ibu, kami juga sampai berharap itu segera dapat disepakati untuk segera ditinggali dengan regulasinya, ya, penambahan dari bantuan 30 ke 60. Namun demikian, kami jangan sangat nih para pekebun kita, jangan nunggu dulu. Kapan nunggu? Kalau nunggu sambil jalan, insya Allah kita akan berproses. Tapi sekarang masukkan dulu semua persyaratan, karena untuk menuju rekontek tidak butuh kita butuh waktu juga. Contoh, kami harus melengkapi, Bapak Ibu melengkapi dokumen, kemudian diverifikasi oleh kabupaten, verifikasi 2 kali, dokumen dan lapangan. Setelah verifikasi nanti kalau belum komplit kan dikembalikan lagi kepada para kebun untuk melengkapi. Kalau sudah lolos atau komplit, diserahkan provinsi untuk diverifikasi dan ke pusat, dan akhirnya kami usulkan rekomendasi teknis Pak Dirjen kepada BPDPKS. Ini kan butuh waktu. Mudah-mudahan lah kita sampai berdoa, begitu sudah disampaikan oleh Ketua Komite Pengarah Pak Menko Perekonomian ya dalam beberapa waktu yang lalu, ini akan menjadi bagian dari dukungan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada para pekebun sawit kita. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan tadi permasalahan di dalam produksi rendah, pemeliharaannya masih belum optimal, kita melihat penggunaan bahan tanam yang maaf nih masih dijumpai yang belum sesuai dengan ketentuan, benih asalan, benih yang tidak legitimasi, benih yang tidak unggul. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berusaha sawit ini kan umur panjang dan jangka panjang. Ketika Bapak Ibu salah memilih benih, memilih bahan tanam, tidak hanya setahun Bapak akan rugi. Selama umur tenis 25 tahun Bapak akan merugi. Seumur hidup, satu siklus tanaman itu yang Bapak merugi. Artinya ini mohon sangat-sangat diperhitungkan dan dipertimbangkan ketika Bapak Ibu akan melakukan peremajaan swadaya. Ya, kita tahu mungkin ada yang mempunyai modal yang cukup. Namun demikian tetap saya mohon sangkan Bapak Ibu petani setiap akan melakukan peremajaan atau penanaman luas perluasan, silakan konsultasi berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten sebagai pembina terdepan di wilayah Bapak Ibu. Silakan tanya penyuluh bagaimana cara mendapatkan benih. Pemerintah dalam hal ini Dijen Perkebunan melalui program Bank Benih Perkebunan Bapak Ibu sudah menggelontorkan atau memperkenalkan program Bapak Ibu ini melalui aplikasi, dan kita akan yakinkan, kita jamin bahwa setiap benih-benih yang akan digunakan kegiatan PSR itu benih yang unggul, yang punya produktivitas yang tinggi dan memberikan hasil yang maksimal untuk dikelola oleh para kebun. Kemudian itu dari aspek internal ya dalam negeri, bahwa tadi ada potas rendah, pemeliharaan yang masih sederhana, kemudian benih unggul yang belum diperiksa baik, belum tata apa yang baik, belum lagi kelembagaan kita yang juga masih perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika bicara perkebunan, mohon selalu pendekatkan diri penanganan secara berkelompok. Kalau Bapak Ibu menangani secara individu, keberagaman akan terwujud. Kenapa? Satu dengannya pasti cara pengolahannya beda-beda. Padahal dalam satu pengumpulan panen dan pengolahan di pabrik itu pasti akan dilakukan cek berapa kandungan rendemen dan sebagainya. Ini kalau nanti yang sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik
ketika tercampur dengan TPS yang rendah, ini akan berdampak harga akan pasti turun. Perusahaan juga nggak akan merugi untuk menerima TPS yang rendah. Nah ini kami memang dengan sangat tata kelola di kelembagaan supaya diperbaiki. Dan salah satunya hari ini kita melakukan pelatihan SDM. Apa dan Bapak Ibu. Saya bicara dulu berkaitan dengan masalah internal. Eksternal Bapak Ibu, kita dihadapkan ke tantangan yang luar biasa. Negara-negara pesaing kita yang semula menjadi negara importir CPO kita sudah berpikiran untuk menghasilkan CPO sendiri. Ya, negara-negara yang selama ini tidak menjadi negara produsen sudah mulai. India Pak Ibu sudah mau mencanangkan tanam sawit seluas 800.000 hektar. Afrika sudah jutaan hektar yang ditargetkan. Benih kita sudah berapa juta yang kita ekspor ke luar negeri. Ini mohon menjadi pemahaman kita bersama, tantangan tidak dalam internal kita sendiri, tapi luar juga tantangan kita. Ya, bagaimana kita harus mempunyai daya saing dan komparasi yang tinggi kalau kita bicara persaingan global. Ya, kita bicara volume saja kadang-kadang masih ada kendala, belum mencari kualitas dan sebagainya. Artinya ketika bicara sawit, tadi kembali kita harus berpikir berkelanjutan secara jangka panjang. Tidak hanya pikir saat ini selesai. Ya, itu terkait dengan permasalahan. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan SDM. Tadi Ibu Kepala Balai Surabaya Kepala Balai Binuang yang sudah memberikan arahan pada kita pencerahan bagaimana sekarang kita semua berpikiran SDM juga satu faktor kunci untuk bisa mengangkat kualitas CPO kita. Ketika SDM-nya kuat, mempunyai kompetensi yang tinggi, insya Allah lah kegiatan aktivitas di kebun itu menjadi suatu kerjaan yang ringan ya. Oleh karena itu tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur CWE dan juga Pak Direktur Kepala Dinas Kabupaten bahwa dalam bicara SDM ini ada beberapa kegiatan yang sebenarnya kita mempunyai fasilitas yang bisa kita dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berkaitan dengan SDM ini Bapak Ibu, hari ini kita bicara pelatihan. Kita bicara untuk yang pendidikan beasiswa, perlu kami sampaikan Pak Kadis, Ibu Kepala Balai, Pak Direktur CWE, bahwa mulai kemarin kami melakukan perpanjangan masa pendaftaran untuk beasiswa ya hingga 1 minggu depan. Jadi kami masih bisa buka kesempatan kembali hingga tanggal 31 Mei 2024 yaitu dengan khususnya untuk yang jalur afirmasi ya. Ya memang pendaftaran sekarang sudah kurang lebih sekitar pendaftarnya 17.000 ya. 17.000 pendaftar itu baru yang daftar, kemudian yang sudah lolos administrasi itu sekitar 7.600 ya. Nah, artinya kalau dari sisi regulasi sudah tercukupi, tetapi yang afirmasi dari target kami sekitar 900 orang, total target kan ada 3.000 orang yang mau diberikan beasiswa. Nah, ada 30% yang kita berikan jalur afirmasi. Saat sampai ini Ya, mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Mungkin ke mute ya Pak. Ya. Ya, halo Pak, suaranya. Ya, mohon maaf Pak. Oke. Udah.
Tes, 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 tes. Ada ya? Tes. Oh, ada. Halo? Iya, Halo? baik Bapak, sudah terdengar? Oke, Boleh mohon maaf dilanjutkan Bu, lagi ada Pak. Iya, gangguan sinyal nampaknya. iya, Mungkin sebentar lagi iya Pak. sampaikan lanjutkan ya. Artinya SDM tadi kami sampaikan ada perpanjangan masa pendaftaran khususnya untuk jalur afirmasi ya. Karena baru tercapai 30%, mudah-mudahan 1 minggu ini betul-betul dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu kami sampaikan, saya terima kasih kepada Pak Kadis Kabupaten dan juga Pak Kadis Provinsi yang telah memfasilitasi mobilisasi para peserta hari ini yang bisa hadir di Hotel Grand New luar biasa nih. Mungkin tahun-tahun ini ya kita melaksanakan pelatihan di hotel ya berbintang ya Bapak Ibu. Terima kasih selamat kepada Pak Pekbun untuk bisa menikmati betul kesempatan ini, jangan sia-siakan. Belum semua petani bisa mendapat kesempatan pelatihan. Silahkan, kalau menurut saya, Bapak jangan banyak diem. Bapak tanyakan, mumpung yang datang ini para ahli, ya, para pakarnya. Kesempatan mereka datang untuk di Bapak membelajar. Kalau ada kendala selama di lapangan, silakan. Ini kan mengupdate terus informasi terkait dengan teknologi, apalagi panen, pasca panen. Bukan kadang disepelekan ini aspek ini, tapi sangat penting menentukan kualitas dari tanaman buah segar yang dipanen. Termasuk bagaimana menentukan TBS yang betul-betul siap untuk dipanen. Ya. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan pelatihan. Sebenarnya kami berharap pelatihan ini ketika direkomendasikan juga harusnya bisa dilaksanakan di tahun itu bersangkutan. Namun maaf, 2003 kemarin kita ada kendala dari sisi teknis. Kebetulan juga dari di BPDPK sedang ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan sehingga pelatihan yang sudah kami rekomendasikan ini Bapak Ibu sudah rekomendasi tahun kemarin baru dilaksanakan tahun ini. Ya mudah-mudahan tadi kemarin kami sudah komitmen dengan BPDPKS untuk tahun 2024 kami targetkan ada 10.000 peserta pelatihan. Kami minta harus selesai di tahun 2024 juga. Makanya kami minta menjin termasuk Pak Kadis Kabupaten Provinsi segera diajukan usulan siapa yang akan berapa calon yang akan diusulkan untuk pelatihan. Karena kami berkesempatan ketika usulan Bapak sampai Juni, insya Allah bisa kami jamin pelaksanaan di tahun ini juga. Tapi kalau lewat Juni, mohon maaf, ya kami tidak bisa berharap karena akan ada pengaturan waktu, kemudian penjaringan peserta mungkin baru tahun depan lagi. Ini kami sayangkan, karena apa? Supaya betul-betul bisa segera laksanakan dan tidak ada kendala soalnya kesan ada petani ini jadi apa enggak kan gitu ya. Dan juga ada kegiatan lain yang mungkin harus kita persiapkan di tahun depan. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan pelatihan bisa bermanfaat dan sekali lagi mohon nanti diteruskan Bapak Ibu pelatihan kepada tetangganya, saudaranya, kelompoknya yang belum hadir dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola di tingkat kebun. Mungkin itu yang kami sampaikan, tidak banyak kami mohon kalau ada kendala dan pelaksanaan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten, juga kepada Ibu Balai Besar atas dukungannya, dan kepada Pak Direktur CWE sebagai pelaksana, mohon Pak dimaksimalkan ilmu yang dipunyai kepada para pekebun, supaya betul-betul bisa memberikan perubahan di kebun dan juga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan para kebun kita. Demikian. Terima kasih dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah, maka pelatihan teknis panen dan pasca panen SDMPKS tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Grand Senior Balikpapan dari tanggal 27 hari ini hingga 31 Mei depan, saya resmi nyatakan dengan resmi dibuka. Semoga Allah Taala memberikan keberkahan, kemudian kelancaran dan segala aktivitas ini sejak dari mulai hingga selesai, dan selalu Bapak Ibu diberikan kesehatan dalam pelaksanaannya. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bagus atas sambutan dan telah membuka pelatihan ini. Bapak Bagus, apabila ingin tetap berada di Zoom, kami akan sangat senang sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Iya.
Baik, alhamdulillah acara pelatihan kita sudah resmi dibuka dan untuk menambah semangat kita, tadi terima kasih sekali Bapak Bagus sudah memberikan pantun. Saya juga boleh nggak kasih pantun? Gak mau kalah dong ya sama Bapak Bagus ya. Bapak Ibu boleh bilang cakep ya? Oke, jangan sekarang. Kalau sekarang nanti saya yang cakep nih. Oke, ke Kabupaten Pasir makan dempo durian. Duriannya manis-manis pekat. Petani siap memulai pelatihan demi panen sawit yang meningkat. Yeah. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu saya ingin mengenalkan satu yel-yel kita, boleh ya? Jadi nanti mohon diikuti. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu mohon kepalkan tangannya dan bilang pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Iya, boleh ya Pak? Bisa ya? Jadi luar biasa tangannya ke atas, terus tetap semangatnya ditarik gitu. Boleh ya? Bisa ya? Kita coba ya. Mohon izin Bapak Ibu. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan saya dengar kayaknya Pasir ada yel-yelnya juga ya Pak? Oh nanti, oke kita tunggu ya Pak ya. Oke, oh satu lagi, kalau saya bilang sawit kita, Bapak Ibu bilang sawit baik. Gitu, bisa ya Bapak Ibu ya, kita coba ya. Sawit kita, sawit baik. Oke, terima kasih. Baik. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan pemateri kita yang sudah hadir. Tadi Bapak Bagus sudah bilang bahwa dari PT CWE akan memberikan para narasumber yang sangat ahli yang nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dan bertanya. Kepada Bapak Budi dan Bapak Ebenezer mungkin boleh berdiri Pak. Iya, ini adalah dua pemateri kita yang sudah hadir di sini. Iya, mohon tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Baik, acara selanjutnya adalah pemberian ID card secara simbolis kepada 3 perwakilan peserta sebagai tanda dimulainya pelatihan ini. Kepada perwakilan peserta yang kami sebutkan mohon untuk maju ke depan. Kepada Ibu Rumiati, kepada Bapak Hendrikus Resi dan Bapak Tarwadi, mohon maaf, boleh maju ke depan Pak? Iya. Dan kami mohon kepada Bapak Nugroho, Bapak Joko dan Ibu Wahida untuk bisa menyematkan ID card. Iya. Boleh ke depan? Di sini Pak. Iya. Ibu di tengah Bu. Ibu di tengah Bu. Iya, Bapak agak geser. Iya. Boleh Pak Joko? Iya, satu-satu. Geser sedikit ya. Oke. Iya, mohon diterima ID card-nya. Dibalik. Di foto dulu Pak, senyum. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Penyerahan ID card yang pertama kepada Bapak Hendrikus Resi. Iya. Oh iya benar Pak. Ya makasih Pak. Iya. Untuk ID card yang ketiga kami mohon kepada Pak Nugroho. Iya, mohon untuk foto bersama dulu Bapak. Iya. Iya baik. Sebelum duduk, saya boleh wawancara dikit nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya? Gimana kira-kira harapannya atas pelatihan ini Pak? Boleh pegang mic Pak? Harapan
Saya sebagai petani mudah-mudahan dengan dilaksanakannya pelatihan yang ada di Hotel Grand Senior, mudah-mudahan petani-petani kita yang dulunya enggak pernah mengenal hotel. Oke. Ya, hotelnya dulu ya. Oke. Ya, Boleh deh. hotelnya dulu. Oh iya benar. Masalahnya bibir saya ini sudah pada kering ini Pak karena Oh, AC. gitu. Oh, Karena kena belum AC. pernah menyentuh AC. Oh iya Iya, iya. Biasanya gitu. Aceh angin cepoi-cepoi ya Pak ya. Biasanya Oke. pakai ihid ilir. Oh ilir. Ya, Oh kipas. Oke Ya, ya. gitu. Jadi ini alhamdulillah dengan adanya pelatihan, petani-petani kita itu mengalami tidur di kasur yang empuk. Oke, alhamdulillah. Itu. Yeay, Itu. oke. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan kenyamanan, dengan keindahan Oke. yang difasilitasi, jadi otak-otak petani ini buyar Bu, bisa Kok menangkap buyar? materi Oh. nanti. Itu. Bisa fokus gitu ya Pak Bisa ya. fokus, Iya, karena jangan tidurnya buyar dong nyenyak. Pak. Oke. Itu hanya itu aja Bu. Oke, iya terima kasih Bapak Tarwadi. Kalau Ibu gimana Bu? Kalau saya untuk mempertambah ilmunya lagi kepada petani-petani dan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia, kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan pelatihan untuk hari ini. Itu aja. Oke, iya. Kalau Bapak gimana Pak? Enak tidurnya Pak tadi malam? Luar biasa. Oke, Nyenyak. makannya gimana Pak? Enak? Kenyang? Makannya gimana Pak Kadis? Gimana? Lumayan Loh, ya. loh, loh. Cocok. Kata Pak Joko cocok. Iya, Tapi gimana kalau Pak? lidah Ya, saya mungkin dengan lidah Pak Kepala Dinas itu ya cocok terus ya, cocok Oke. terus. Ya, jadi Harus harapan cocok. saya kepada teman-teman semua peserta hari ini, kita mengikuti pelatihan sesungguh-sungguhnya karena ini sangat bermanfaat, karena ini ilmu buat kita para petani. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kepada Pak Kepala Dinas Pak Joko dan panitia supaya dapat berkelanjutan dan kemudian dan juga dengan pelatihan-pelatihan dan juga teori dan praktek, kemudian khusus kepada teman-teman ilmu ini dapat diserap dan kita praktek di lapangan atau di lingkungan kita masing-masing. Kemudian saya titip pesan kepada Pak Kepala Dinas, dengan pelatihan ini kami luar biasa berterima kasih dan kemudian saya berharap nih diperhatikan para petani ini terutama infrastruktur jalannya, jalan dan jembatan ya Bapak Ibu ya, karena untuk meningkatkan produk petani sawit khususnya mengeluarkan hasil panen Pak Kadis butuh jalan dan jembatan. Mungkin itu saja harapan dan titipan kita semua khususnya kepada Pak Kepala Dinas Kabupaten Pasir. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Iya, terima kasih Bapak atas harapannya. Sekaligus curhat kayaknya ya Pak ya tentang jalan ya. Oke Pak Kadis, aduh mohon ya Pak diingat ya gitu ya. Ini sahabat saya. Oh sahabatnya, ketemu bestie ya Pak ya di sini ya. Oke. Iya baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, boleh kembali ke tempat. Kepada Pak Joko, Ibu Wahida dan Pak Nugroho juga kami mohon kembali ke tempat. Iya, iya. Oke, terima kasih. Baiklah para Bapak Ibu yang terhormat, kita akan menyaksikan hiburan penampilan tari Ronggeng Pasir dari Sanggar Tari Meratustaka Binaan Perkumpulan Dayak Meratus DPC Pasir Kaltim. Kepada para penari saya mohon untuk maju. Iya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk para penari kita. Tari Ronggeng Pasir adalah sebuah jenis tari tradisional asli suku Pasir. Tarian ini mulai ditampilkan sejak zaman Kesultanan hingga sekarang dan sering ditampilkan pada acara pesta pernikahan, penyambutan tamu dan sebagai hiburan rakyat. Tari ronggeng ini bermakna menghibur, menjalin keakraban antara masyarakat suku Pasir dan juga dengan masyarakat suku lainnya di tanah Pasir. Bolum Pasir. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita saksikan tari Ronggeng Pasir. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu.
Iya baik, tepuk tangan yang meriah untuk Tari Ronggeng Pasir dari Sanggar Tari Meratustaka. Terima kasih para penari dari Sanggar Tari Meratustaka. Jangan pulang dulu ya. Kayaknya bapak-bapak ini banget, seger banget nih lihat penari ya Pak ya. Kebuka gitu matanya tadi. Oh tahu aja, iya dong Pak. Oke baik. Acara selanjutnya adalah pemberian cenderamata dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir kepada PT CWE. Iya. Mohon kepada Bapak Joko dan Bapak Nugroho dan Ibu Wahida juga boleh mendampingi, Bu. Iya. Iya, mungkin agak ke tengah Pak. Iya, ya, biar kelihatan. Iya, baik. Ya. Di foto, senyum Pak. Oke, salam. Iya. Iya baik. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir, kepada Bapak Joko, Bapak Nugroho dan Ibu Waida bisa kembali ke tempat. Iya baik. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah acara pembukaan pelatihan teknis panen dan pasca panen dalam rangka pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit angkatan 3 dan 4 di Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan kerjasama dari BPDPKS, Ditjenbun Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan PT Citra Widya Education. Kami berharap kegiatan pelatihan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi para petani kelapa sawit. Saya mengucapkan terima kasih kepada BPDPKS, kepada Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjenbun Kementan RI, terima kasih kepada BPP SDMP dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Terima kasih kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasir beserta staf. Terima kasih kepada Direktur PT Citra Widya Education. Terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta petani kelapa sawit. Terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas atas perhatian dan kesediaannya mengikuti acara pembukaan ini dengan fokus dan hikmat. Saya juga memohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan sikap yang kurang berkenan. Satu pantun penutup dari saya boleh? Bilang cakep lagi ya. Oh boleh, banyak-banyak juga boleh ya Pak ya. Oke. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si putra. PT CWE sudah hadir untuk petani pasir yang maju, adil, sejahtera. Mohon maaf Pak Joko, saya sebutin dikit yel-yel pasirnya. Nanti lebih lengkapnya dengan Pak Joko ya Pak Pasir. Pak yel-yel pasirnya. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan foto bersama. Iya, foto bersama dulu Bapak. Atau Pak Joko mau yel-yel dulu? Oke, yel-yel dulu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini harus disampaikan ya Pak Kades ya. Nah, terkait dengan tagline Kabupaten Pasir kan ada itu, yang Pasir Mas itu ya. Jadi kalau saya nanti nyampaikan Pasir Mas, Bapak ngangkat tangan, maju, adil, sejahtera. Ya. Setuju ya? Setuju. 2 kali saja kok, nggak banyak-banyak ya. Kita coba dulu lah ya, sebelum yang 2 kali. Pasir Mas, maju, adil, sejahtera. Ya, pas ini berarti sudah. Semangat lagi Pak ya, 2 kali lagi ya. Biar disorting sama Pak Juradi. Oh boleh, berdiri aja, biar semangat. Nanti saya biar laporan ke Pak Bupati kan. Kalau petani saya pelatihan di Balikpapan. Oke, Pak Jur, dari sini Pak Jur.
Ini tim SCTV, TVRI mana ini? Siap, kita mulai Pak ya. Pasirmas, maju, adil, sejahtera. Pasirmas, maju, adil, sejahtera. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Iya baik, terima kasih Bapak. Baik, kita akan foto bersama. Mungkin dimohon untuk panitia bisa membawa beberapa kursi ke depan. Ya, kita di bawah. Iya. Lagi. Iya. Bapak Ibu bisa ke depan, bisa di atas panggung nanti beberapa. Iya. Mungkin pinjam kursinya Pak. Iya. Berapa ya? Berapa? Berapa itu? Berapa? 3, 4, 5, 6. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu boleh duduk, Pak Joko. Iya. Pak Fahri Roji juga silakan Pak. Ayo. Pak Budi, Pak Eben juga ayo Pak. Oke. Mas, mundurin itunya Mas. Sofanya mundurin sama ininya mundurin. Bapak Ibu ayo ke depan. Mohon ke depan, kita foto bersama di depan, bisa di belakang. Oke, satu lagi. Bapak boleh. Ya. Bisa di atas panggung juga Bapak Ibu, mundurin sedikit. Sama itunya Mas. Podiumnya iya. Bisa di atas, bisa di belakang kursi. Topinya dibalik ya Bapak. Topinya bukan, jangan dipakai kebalik maksudnya. Iya ke depan Pak. Aduh kayak mau ke mall deh topinya. Udah. Iya. Hah? Di bawah juga boleh kayaknya Pak, duduk aja. Iya. Di bawah di depan sini juga boleh Pak, duduk aja tapi. Iya, di bawah sini juga boleh Pak, duduk aja. Iya, nanti kalau jongkok pegel. Oke, dari situ Wan, dari situ enggak? Oke. Lagi Pak, mungkin biar penuh. Iya nggak apa-apa. Iya. Mohon izin ya Pak, iya biar bagus fotonya. Iya, bisa? Agak merapat. Oke. Pak ya, senyum resmi dulu ya Pak. Tuh, lihat ke Bapak. Senyum resmi, oke. Iya baik. Mungkin boleh tangannya di kepal Pak. Iya, kiri ya. Sip, oh kanan. Kanan apa kiri nih Pak? Pak Joko kanan kiri. Oh gitu, boleh. Kanan kiri oke. Iya. Senyum. Cheers. Iya. Iya. Gaya apa lagi Pak Nuk? Sarangnya kah? Cuan. Ayo, Wan. Ya, Bu Ayu. 1. Cuan. Iya. Oke, terakhir Bapak Ibu gaya benar-benar bahagia, ya. Gitu ya. Boleh ya. Gaya benar, jangan pura-pura bahagia, tapi benar-benar bahagia. Boleh ya? Oke. Benar-benar bahagia. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh kembali ke tempat. Iya, baik.